Santapan Harian Selasa 10 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon, terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami pahami dan lakukan di dalam setiap tapak kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani 3 ayat 1-6. Sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita akui, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi Allah lah yang membangun segala sesuatu. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sahabat Santapan Harian, rumah Allah menjadi bagian penting dalam pembahasan teks ini. Pribadi Musa dan Yesus Kristus ditempatkan sebagai pribadi yang berperan besar. Dua hal penting dibahas dari kedua figur ini, yaitu mengenai kesetiaan dan kedudukan. Pertama, kesetiaan Yesus dan Musa tidak diragukan lagi. Yesus memimpin dan mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa, sedangkan Musa memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yesus dan Musa setia walau umat yang mereka layani keras kepala dan tegar tengkuk. Kedua, perihal kedudukan. Yesus layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Musa adalah pelayan di rumah Allah, sedangkan Yesus adalah ahli bangunan sekaligus kepala dari rumah yang telah dibangunnya. Dan kita sebagai orang percaya adalah rumah yang telah dibangunnya. Penulis surat Ibrani menempatkan orang percaya sebagai rumah yang telah dibangun Kristus. Genaplah firman, Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-20 dan pasal 15 ayat ke-4. Dan juga di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19. Tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus. Inilah bangunan rohani di mana Yesus sebagai pemimpinnya. Mengingat umumnya rumah melekat pada identitas dan status pemiliknya, maka rumah Kristus adalah rumah yang dibangun, dikepalai, dan diatur oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, orang percaya adalah rumah yang dibangun dan dimiliki oleh Kristus. Yesus Kristus membersihkan setiap orang percaya dan menjadikannya bangunan rohani. Kehidupan orang percaya pun dipelihara oleh Kristus. Saat ini,
Apakah Yesus berkenan tinggal dan berdiam di dalam kehidupan kita? Kita diundang untuk menjadi bagian dari rumah Allah dengan cara hidup yang setia dan berintegritas. Dengan penuh syukur kita dapat mengatakan, "Aku adalah rumah Kristus." Itu adalah ungkapan kesediaan bertanggung jawab menjalani hidup yang mencerminkan pribadi yang ditebus oleh Yesus Kristus. Marilah kita hidup penuh ketaatan, agar Kristus pemilik hidup kita dicerminkan melalui perilaku hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, tolonglah kami untuk menunjukkan kasih-Mu melalui perkataan dan tindakan kami, serta sedapat mungkin kami hidup di dalam perdamaian dengan orang lain. Dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.